Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat beraktivitas untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Adapun materi kita kali ini, yaitu kita akan membahas tentang materi sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama menjelaskan pengertian sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Yang kedua, menjelaskan tata cara sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Apa itu sujud sahwi? Secara bahasa, sahwi artinya lupa atau lalai. Sedangkan secara istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan dengan tujuan untuk menambal kekurangan atau kelebihan dalam sholat karena lupa atau lalai tanpa harus mengulangi sholat tersebut dari awal. Hal yang menyebabkan seseorang melakukan sujud sahwi diantaranya yaitu: pertama, karena kelebihan rakaat. Maksudnya, jika kelebihan rakaat dan diketahui setelah salam, maka ia harus melakukan sujud sahwi. Yang kedua, karena kekurangan rakaat. Maksudnya, jika kekurangan rakaat dan diketahui setelah salam, maka ia harus menambah rakaat yang kurang tersebut, dan setelah salam ia melakukan sujud sahwi. Yang ketiga, karena ragu jumlah rakaat. Maksudnya, jika ragu jumlah rakaat, maka hendaklah memilih rakaat yang diyakini atau yang paling sedikit dan kemudian meneruskan salatnya, dan sebelum salam ia mengerjakan sujud sahwi. Yang keempat, karena lupa bertasyahud awal. Maksudnya, jika seorang imam langsung berdiri setelah rakaat kedua tanpa tasyahud awal dan berdirinya terlanjur sempurna, maka sebelum salam ia harus melakukan sujud sahwi. Adapun bacaan sujud sahwi sebagai berikut: Subhana ma la yanamu wa la yashu. Selanjutnya, marilah kita memperhatikan video berikut ini tentang tata cara pelaksanaan sujud sahwi dalam sholat berjamaah. Sujud sahwi dalam sholat jamaah. Ada beberapa kasus yang penting diperhatikan terkait sujud sahwi ketika sholat berjamaah. Pertama, jika imam lupa, maka makmum laki-laki mengingatkan imam dengan membaca subhanallah, sementara makmum perempuan menepukkan tangannya. Kedua, jika imam sujud sahwi sebelum salam, maka semua makmum ikut sujud sahwi, termasuk makmum yang masbuk. Ketiga, jika imam sujud sahwi setelah salam, maka makmum yang masbuk tidak boleh ikut sujud sahwi. Sedangkan makmum yang mengikuti salat dari awal, mereka harus sujud sahwi bersama imam. Keempat, dalam salat berjamaah, makmum yang lupa bacaan salat, misalnya tertukar antara doa ruku dan sujud, maka makmum tidak wajib sujud sahwi, karena makmum tidak boleh sujud sahwi sendirian, sementara imam tidak sujud sahwi. Kelima, jika lupa dalam salat, namun imam tidak sujud sahwi, maka makmum berhak mengingatkan imam agar dia sujud sahwi, yang kemudian diikuti oleh makmum lainnya. Selanjutnya, apa itu sujud syukur? Coba kalian simak hadis berikut ini yang artinya, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menggembirakan atau yang menyenangkan, beliau langsung sujud syukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi, dengan demikian, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menerima kenikmatan dan anugerah besar yang jarang terjadi, baik dialami perorangan ataupun beramai-ramai. Berikut ini merupakan ilustrasi sebab-sebab seseorang melakukan sujud syukur. Yang pertama, ilustrasi tentang orang melakukan sujud syukur karena terhindar dari mara bahaya ataupun musibah. Dan ilustrasi yang kedua adalah seseorang melakukan sujud syukur karena mendapatkan kabar atau berita yang menggembirakan.
Adapun tata cara pelaksanaan sujud syukur, yang pertama harus dalam keadaan suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua, harus dalam keadaan suci dari najis, menutup aurat, tidak bicara, dan dianjurkan menghadap kiblat. Yang ketiga, melakukan takbir dengan membaca niat sujud syukur. Yang keempat, sujud 1 kali dengan membaca doa sujud syukur. Dan yang kelima, duduk serta mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Adapun niat sujud syukur, nawaitu sujuda syukuri sunnata lillahi ta'ala. Sedangkan bacaan dalam sujud syukur, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya tentang sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang karena membaca atau mendengarkan ayat-ayat sejadah. Apa itu ayat sejadah? Adalah ayat yang menerangkan atau memerintahkan sujud dalam Al-Quran. Ayat ini dikenali dengan ditandai adanya simbol tugu atau kubah yang terletak pada pinggir baris ayat tersebut, atau terletak di ujung atau di akhir ayat sajadah. Selanjutnya, coba kalian perhatikan video berikut ini tentang tata cara pelaksanaan sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u inshaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jumlah ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran yaitu berjumlah 15 ayat. Selanjutnya, tata cara melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan cukup 1 kali saja dan dapat dilakukan pada waktu melaksanakan sholat maupun di luar sholat. Apabila dilakukan di luar sholat, maka harus memenuhi rukun-rukunnya sebagai berikut. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud, dan yang keempat memberi salam sesudah duduk. Demikianlah materi kita tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah yang kita pelajari pada hari ini.